Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Dalam tutorial Windows 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana server itu bekerja. Yang namanya Windows Server itu berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam. Ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Apa itu DNS server? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, DNS atau domain server bisa juga disebut domain name, yang sama saja. Kalau server yaitu alatnya, kalau service yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Server itu adalah yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web. Server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer, perangkat server yang namanya server maupun klien atau komputer apapun dari yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP protokol address, dan yang namanya internet protokol address. Itu semua sudah tahu. Apalagi kalau yang sudah tahu tentang jaringan komputer, yaitu identitas perangkat jaringan yang dikenal yang namanya IP, yang misalnya 10.122 atau 192.168.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address, sebenarnya tidak punya yang namanya, cuma mengetahui supaya gampang bagaimana manusia untuk menunjuk sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Semisal manusia namanya Budi, si Budi punya nomor induk kependudukan yang panjang. Mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk, tidak mungkin kita panggil orang dengan nomor induk kependudukan. Sekalipun semua orang punya nick, pasti berbeda-beda. Begitu juga perangkat komputer maupun website, itu semuanya menggunakan IP. Nah, supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang user kita inginkan, tentu kita harus mengetik alamat misalnya www.google.com. kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan ke DNS server, ke IP address Google, mungkin 12 sekian, dan misalnya alamat Google-nya seperti ini. Saya sebenarnya alamatnya Konsepnya dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog. Analogi gampangnya seperti panbook, seperti address book di dalam nomor catatan telepon di handphone. Kalau orang kan punya handphone itu ada nomor telepon, ada kartunya, SIM cardnya, ada nomor teleponnya. Pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau telepon seorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka sulit, makanya kita simpan di alamat buku, alamat telepon, fanbook, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi sekian. Kalau kita ketik Santi akan keluar nomor teleponnya, terus tinggal kita deal atau konsepnya CS. Oke. Dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke CNAME. Ini adalah alias atau nama dari hostname itu sendiri, contohnya server Google dan
server Google itu kan tidak cuma satu, punya banyak server di belakang layar di backnya. Itu ada banyak server, alamat utamanya google.com, tapi server bisa banyak. Mungkin ada google1.com, google2.com dan seterusnya. Dan fungsinya dari CNAME ini, dari DNS server ini bisa menerjemahkan si CNAME. Jadi saat kita membuka google.com yang tampil bakal ditambahkan browser tetap google.com, tapi di belakang layar di backnya dia mengarahkan penggunaan untuk mengakses salah satu server Google, mungkin Google 1, mungkin Google 2, atau mungkin Google 3 dan seterusnya. Kira-kira begitulah singkat konsepnya domain name server atau DNS. Oke, contoh kali ini kita contohkan di simulasi network kita di virtual. Jadi kita punya network switch, ini VirtualBox host only adapter, kemudian ada server yakni JKT C1 yang kita sudah bikin, kemudian JKT server 1 yang juga sudah kita bikin. Kita coba lihat di server ini. Nah, ini di C1 ini Active Directory utama yang di C1 ini JKT. Kita masuk ke menu DNS. Nah, di sini daftar perangkat yang terdaftar di DNS di server manager di JKT CD 1 ini cuma satu. Kalau kita mau lihat kita secara mendalam, kita klik tools, kemudian di DNS. Nah, di sini bisa lihat di bagian forward lookup sound, klik saja dan di sini ada domain yang kita bikin sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini hanya mengenai alamat dia sendiri, name servernya JKT ini, tapi juga mengenai IP-nya. Sekalian begitu juga mengenal praktik tetangganya. Perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain dia yakni JKTC server 1 JKT SARV1, dia alamatnya ini 1968.5612. Oke, itulah konsepnya. Oke, ini secara praktiknya yang simpel saja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT1 ini akan daftar nama komputer lainnya. Berikut IP address-nya beberapa. Oke, kita praktik contohnya. Oke, kita buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Saya join ke domain, masih workgroup. Kita jalankan. Si Windows 10 ini pasti bagian network settingnya ini attack acting host only adapter sama dengan Windows Server domain control Windows Server. Yang server ini di bawah ini juga attack to host to. Jadi mereka bertiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Di sini kita IP address-nya dapat berapa ini, Win10 ini kita lihat saja. Oke, kita login. Oke, sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu, 192.168.56113. Ini IP-nya didapat dari DHCP server VirtualBox. Oke, masuk ke Windows Server yang ini. Sekarang saya mau join domain si perangkat ini di Windows 10. Untuk join perangkat kita masuk ke Computer Advanced, View, Edit, Add System Setting. Nah,
Ini video view-nya sistem setting. Nah, kita masuk komputer name, kemudian kita change. Nah, komputer namanya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. Servernya harus kita arahkan dulu, nanti ada tentang praktik di DHCP server. Oke, kemudian center, kita ke properties, kemudian ke DNS-nya 192.168.56. Setelah di sini DNS dari si DC1 server, DC1 view, ada sistem setting. Oke, sekarang kita ke komputer ini, kita komennya, kita join domain nusukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka blacklist administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali ya. Oke, sesuai login. Sekarang kita mau login sebagai domain lewat ID domain atau lokal. Kita pakai lokal saja, soal yang penting dia join dulu. Oke, sekarang sudah login. Coba kita cek sequence-nya. Nah, ini saya refresh, saya tekan V5 atau klik refresh. Di sini keluar daftar DNS-nya. Di sukasuka ini ada perangkat baru, Win101-nya, D1-nya, IP-nya 192.168.5613. Oke, jadi ada yang baru join domain, langsung daftar DNS server si domain controller, contohnya si Windows 10 tadi. Yang sudah join domain ada hostname-nya apa, terus VKN, DN atau full flight domain name-nya. Nah, ini nama lengkap dari perangkat beserta dia join ke domain apa, begitu juga IP address-nya kelihatan di sini. Oke, klik cancel saja. Oke, itulah yang namanya sedikit praktik dari DNS server ini. Di sini praktik hanya sebatas belajar konsep, kemudian kita belajar bagaimana saat perangkat itu terdaftar di server saat join domain. Dan seperti biasa, kalau mau lebih jelasnya, silakan sharing praktik DNS-nya. Terus coba join domain perangkat server yang ada. Oke, kalau begitu kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai konsep DNS server beserta contoh praktiknya sesuai melalui join domain dan register perangkat tersebut di DNS server domain controller. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.